hati Mak dan Teh. Podcast edisi Ramadan kembali hadir, tentunya dengan tema yang menarik kita bahas, yaitu menjaga lisan. Terkhusus di bulan Ramadan dengan segala keunggulan amalan-amalannya. Untuk membahas tema tersebut telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang akan memberikan pencerahan terkait menjaga lisan. Beliau adalah guru kami dan pernah menjabat sebagai Kepala Mandua Kota Parepare, yaitu Bu Haja Martina. Assalamualaikum Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Puasanya Alhamdulillah, sehat-sehat? alhamdulillah sehat. Sekarang kita ada di bulan suci Ramadan. Bukan hanya tentang menahan lapar dan dahaga, tetapi juga tentang menahan kata-kata yang melukai. Di bulan yang penuh berkah ini, apa makna menjaga lisan yang menjadi bagian penting dari upaya menyempurnakan ibadah dan memperbaiki diri dalam perspektif Islam? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang menjaga lisan. Nah, itu kita harus tahu dulu apa itu lisan. Iya. Lisan, kalau kita lihat dari segi bahasa, itu artinya lidah. Ya, lidah. Nah, tapi dari segi terminologi atau secara istilah itu adalah ucapan, ya, perkataan. Sehingga ketika orang mengatakan menjaga lidah, menjaga lisan, itu bisa berarti menjaga lidah atau menjaga perkataan. Menjaga perkataan ini adalah suatu hal yang sangat penting dan itu ditekankan di dalam ajaran Islam. Nah, kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa sekian banyak konflik yang terjadi itu bisa disebabkan karena dari lisan. Mungkin memang bahwa konflik itu biasanya berawal dari sikap atau tindakan. Tetapi dengan tindakan itu tidak akan berlanjut kepada konflik kalau tidak dimulai dengan lisan. Sambil contoh misalnya, ada seorang yang berpenampilan dengan sengaja memancing emosi, membuat orang tertentu merasa sakit hati, ya. Tapi kalau rasa sakit hati seseorang itu diungkapkan karena ulah seseorang, berarti dia sudah memulai konflik. Betul. Ya. Tetapi kalau yang berulah itu tidak ditanggapi, maka itu tidak akan berlanjut. Itulah sebabnya Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa yang beriman kepada Allah, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Jadi salah satu keselamatan seseorang itu ketika dia diam di saat dia melihat bahwa tidak ada lagi hal-hal penting yang saya harus katakan. Menjaga lisan ini adalah banyak hal yang bisa kita perhatikan. Karena lisan itu berbahaya bisa kita lihat dari beberapa sisi. Yang pertama dari kontennya, ya, apa yang kita ucapkan. Yang kedua dari intonasi atau ekspresinya. Kalau misalnya kita suruh orang makan tapi dengan cara menggertak, nah itu kan menimbulkan juga respon yang kurang enak. Ya. Jadi walaupun itu misalnya baik, ya, tapi karena ekspresinya kurang baik, maka itu juga menjadi tidak baik. Kemudian dari sisi kontennya, nah sisi kontennya inilah, ya, dan juga banyak, ya. Bahkan ada orang yang dengan lembut mengungkapkan sesuatu, tapi kontennya kurang enak, maka itu bisa juga berdampak negatif. Nah, oleh karena itu, yang membuat kita selamat ketika kita hanya bertutur kata yang baik, lalu diam ketika tidak ada lagi hal-hal yang penting kita ungkapkan. Jadi tutur kata dijaga, iramanya dan isinya, nah, itu harus dijaga. Kemudian sasaran dari pembicaraan itu, ya, sasaran pembicaraan itu bisa kepada orang kedua, bisa juga pada orang ketiga. Kalau orang kedua, misalnya saya bertutur kata dengan Nur Hanifah, tapi saya misalnya kata-katai dan sebagainya, ya itu kan bisa menimbulkan konflik. Bisa juga orang ketiga, kalau saya berbicara dengan Nur Hanifah, tadi saya bicara tentang si A, bahwa si A begini. Itu bisa karena ghibah, bisa karena fitnah. Nah, inilah semua bibit-bibit perpecahan dalam masyarakat. Dalam sisi Islam, kita perlu pahami bahwa lisan yang tidak terjaga itu bukan hanya membawa mudarat dalam kehidupan kita, tetapi itu secara spiritual juga membawa dampak, yaitu menimbulkan dosa. Jadi itulah kaitannya dengan bagaimana menjaga dalam perspektif agama Islam. Nah, sekarang kan kita berada di era digital saat ini. Ya.
Apakah termasuk komentar di media sosial itu untuk menjaga lisan juga, Bu Haji? Biasanya sesuatu itu tindakan itu berawal dari pikiran dan hati. Ketika dalam pikiran hati kita ungkap dalam bentuk lisan. Oke. Dalam bentuk lisan, persoalannya di era digital sekarang ini, bertutur secara langsung dari orang itu sudah terbatas, sudah dibatasi, dan diambil alih oleh media. Nah, oleh karena itu, pada dasarnya kalau tangan sudah bermain, itu pada dasarnya juga lisan. Karena itu tentu Anda ucapkan baru tulis. Jadi, menjaga lisan itu tidak lepas dari menjaga jari-jari sebagai perpanjangan dari lisan. Oleh karena itu ini perlu disadari oleh kita masyarakat Islam. Bahwa memberikan kritik terhadap sesuatu itu harus dengan kata-kata yang bijak. Jangan justru kata-kata yang jorok, kata-kata yang memojokkan, kata-kata yang merendahkan martabat seseorang. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan. Begitu juga kalau kita berinteraksi langsung, kita harus menjaga kata-kata. Kata-kata ini bisa tidak diterima dengan baik oleh seseorang, ya. Ataukah justru ini bisa memperuncing permasalahan. Itu semua harus kita jaga. Sekarang kan menjaga lisan itu merupakan amalan yang sangat ditekankan, terutama di bulan suci Ramadan ini. Bagaimana hubungan antara puasa dan pengendalian ucapannya? Sebenarnya ucapan itu bukan hal yang merusak puasa, tetapi bisa menguras amalan-amalan pahala dari puasa itu. Jadi jangan sampai kita puasa hanya mendapatkan lapar doang, ya. Tapi tidak ada isinya. Kenapa? Karena terkuras oleh perilaku kita, terutama dalam hal menjaga lisan. Jadi oleh karena itu, jangan karena hanya melihat syarat-syarat sahnya puasa, hal-hal lain yang justru menghilangkan nilai puasa, itu kita tidak pikirkan. Nah, ini yang sangat penting bagi kita, bagi saya dan seluruh sekitaran kita. Apakah diam itu selalu lebih baik daripada berbicara? Bagaimana cara kita meminta maaf jika pernah menyakiti orang lain lewat ucapan? Kan biasanya kita memilih lebih diam aja daripada saya minta maaf. Bagaimana pandangan Ibu Aji? Begini, sebenarnya diam itu adalah bahasa juga ya. Ketika saya misalnya kenal baik dengan Hanifah, tiba-tiba saya ketemu, saya tidak ngomong dan buang muka walaupun saya tidak bertutur, itu kan sudah lahir bahasa saya. Jadi diam itu bisa mengandung 1000 makna. Kalau orang yang pernah berkonflik lalu diam, itu berarti artinya bahwa dia tidak berkenan untuk disapa, dia tidak berkenan untuk diajak interaksi. Tapi meskipun demikian, kita juga perlu pikirkannya bahwa apakah memang kita harus selalu menyapa setiap orang? Tidak boleh lebih dari 3 hari kita sapa semua, itu tidak mungkin ya. Artinya dalam hal yang lumrah kita tidak menyapa seseorang, tidak ada kepentingan, tidak ada tendensi apa-apa, itu kan hal wajar. Maka diam itu lebih bagus daripada saya teriaki lalu dia tersinggung, ya lebih diam. Kadang-kala saya menemukan seseorang yang berkonflik, saya tanya, mengapa Anda tidak saling menyapa dengan sini? Ya alasannya, ya bagaimana semuanya dia juga tidak pernah ngomong sama saya. Ya itulah yang banyak sering terjadi. Lalu saya tanya, apakah Anda memang pernah menyapa dia, lalu dia tidak menyapa? Saya kan kurang sering juga menyapa dia kan. Jadi saya pikir berarti ada asumsi-asumsi, selalu ada asumsi jelek di dalam hatinya, ya. Jadi makanya hilangkan itu prasangka-prasangka buruk dalam hati. Kalau kita mau memuji apakah orang itu tidak respect sama kita, cobalah disapa dengan baik. Misalnya ketika bertemu ucapkan salam. Kalau yang bersangkutan tidak menyapa, itu berarti bukan lagi salah kita, berarti dosanya ditanggung oleh dia. Kita sudah lepas dosa. Jadi Rasul mengatakan bahwa siapa yang menyapa duluan itu yang duluan lepas dosanya. Dan ini yang tidak disadari kebanyakan orang. Nah, karena keangkuhan, mungkin ada rasa ego, sehingga merasa gengsi untuk memulai silaturahim, merasa gengsi untuk memulai percakapan. Padahal justru siapa yang memulai percakapan itulah yang lebih mulia dan itulah yang lebih terhormat. Nah, ini yang perlu diubah persepsi seperti ini. Nah, oleh karena itu, di dalam bulan Ramadan ini saya tidak merupakan momen penting. Saya katakan bahwa siapapun di antara kita yang berkonflik dengan seseorang, siapa yang memulai perkataan pada bulan ini, maka itulah yang akan mendapat pahala yang lebih besar. Masya Allah. Dan satu hal juga yang perlu diingat, bahwa Rasul mengatakan ketika saling tidak menyapa ini sudah melewati 3 hari, lalu yang bersangkutan meninggal, maka dia tidak akan diperkenankan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Itulah pentingnya kita menjaga lisan, menjaga silaturahmi, karena ucapan adalah lisan adalah ucapan kita yang akan menimbulkan persepsi pribadi masing-masing ya Bu Haji ya. Iya. Bagaimana kita harus bertutur kata yang baik, semoga agar kedepannya kita tidak menimbulkan kesalahpahaman antara teman Kalau misalnya ada di antara orang-orang di sekitar yang Anda berkonflik. yang berkonflik dalam Iya. artian saling diam-diaman, maka saya harapkan Nur Hanifah lebih dahulu lombai dia untuk saling menyapa. Nah, supaya kamu dapat kemenangan. Iya betul Bu Haji. Jadi jangan mau didahului oleh yang bersangkutan. Lebih baik saya yang Iya, mendatangi. itu lebih berwibawa dan itu lebih mulia bagi Betul, Masya Allah. seseorang. Masya Allah, luar biasa pencerahan yang telah dipaparkan oleh narasumber kita hari ini. Semoga dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemirsa, sahabat, dan sehati, sejiwa muda, ati, mak, dan teh. Cukup sekian perjumpaan kita pada hari ini. Dari hati, kami mengabarkan dengan hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hati kami mengabarkan dengan hati-hati, membuat otak balik-balik, mengudara